Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Leli Maulida dengan NIM 230101 20120013 dari kelompok 9 dengan asping Kak Nida Fitratunisa dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas. Heritabilitas merupakan angka pewarisan untuk menentukan pemulihan ternak. Hal ini sesuai pernyataan dari Firdauso et al. 2021 bahwa heritabilitas adalah keragaman total yang disebabkan oleh keragaman genetik untuk menentukan nilai pemulihan. Heritabilitas menunjukkan keunggulan dari tetua kepada anaknya. Hal ini sesuai pernyataan dari Nurgiarti Ningsih 2017 bahwa nilai heritabilitas menggambarkan besarnya ragam fenotip yang ditentukan oleh genetik aditif serta menggambarkan bagian dari keunggulan tetua yang diwariskan kepada keturunannya. Hasil data perhitungan di atas diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir 1 sapi peranakan ongole bernilai min 0,36 dan heritabilitas bobot sapi 1 sapi peranakan ongole bernilai min 0,06. Kedua hasil heritabilitas tersebut tidak berada dalam rentang heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 hingga 1. Hal ini sesuai pernyataan dari Wulan et al. 2015 bahwa nilai heritabilitas secara teoritis yaitu 0 sampai 1. Nilai 0 dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sedangkan nilai 1 dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurut Harjo Subroto 1994 dan Kurnianto 2009 bahwa nilai heritabilitas dikategorikan rendah apabila nilainya 0 sampai 0,15, dikategorikan sedang apabila nilainya 0,15 sampai 0,30 dan dikategorikan tinggi apabila nilainya di atas 0,30. Nilai heritabilitas bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sapi peranakan ongole berada di luar rentang heritabilitas dikarenakan oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai pernyataan dari Krisnamurti et al. 2019 bahwa nilai heritabilitas dikatakan menyimpang bila nilai heritabilitas di luar kisaran 0 sampai 1. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan sedikit, metode statistik yang tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan lingkungan dengan efektif, kesalahan dalam mengambil contoh, serta lamanya waktu dari awal pencatatan sampai akhir pencatatan yang dapat memperbesar balet baku. Heritabilitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai pernyataan dari Priyanto et al. 2018 bahwa heritabilitas dengan kisaran 0 berarti keragaman fenotip disebabkan oleh faktor lingkungan, sedangkan nilai 1 berarti keragaman genotip disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan keeratan antar sifat. Hal ini sesuai pernyataan dari Kurnianto 2009 bahwa korelasi genetik adalah keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif. Korelasi genetik berfungsi untuk menduga seleksi sifat tetua dengan anaknya. Hal ini sesuai pernyataan dari Mahmud dan Tribudi 2020 bahwa perhitungan korelasi genetik berfungsi untuk menduga apakah seleksi sifat pertama pada tetua akan berpengaruh pada sifat kedua pada anaknya. Hasil perhitungan data diperoleh bahwa korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sapi peranakan ongole bernilai 0,61. Hasil korelasi tersebut masih berada dalam rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik berkisar antara min 1 hingga 1. Hal ini sesuai pernyataan dari Kurnianto 2009 bahwa kisaran nilai korelasi genetik yaitu antara min 1 sampai 1. Pada nilai korelasi genetik tersebut dikategorikan dalam kategori positif tinggi. Hal ini sesuai pernyataan dari Sulastri dan Hamdani 2018 bahwa korelasi genetik dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu negatif tinggi apabila nilainya min 1 sampai 0,6, negatif menengah apabila nilainya min 0,5 sampai min 0,4, negatif rendah apabila nilainya min 0,3 sampai min 0,2, mendekati 0 apabila nilainya min 0,1 sampai 0,1, positif rendah apabila nilainya 0,2 sampai 0,3, positif menengah apabila nilainya 0,4 sampai 0,5, dan positif tinggi apabila nilainya 0,6 sampai 1. Hasil estimasi korelasi genetik yang tinggi tersebut disebabkan oleh aksi gen yang bersifat pleiotropi pada kedua sifat tersebut dan pengaruhnya bersifat aditif, sehingga dapat diwariskan pada keturunannya. Nilai korelasi genetik yang tinggi ini akan menguntungkan karena hanya dengan menyeleksi satu sifat pada tetua, responnya akan muncul pada keturunan selanjutnya tanpa mengukur sifat-sifat yang lain. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif. Nilai korelasi genetik
dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai pernyataan dari Irianto dan Gunawan 2021 bahwa faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi nilai korelasi genetik. Nah, yang ketiga yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan nilai pengulangan suatu parameter genetik. Hal ini sesuai pernyataan dari Un et al. 2016 bahwa repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk sifat-sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup seekor ternak yang disebabkan karena perbedaan individu yang bersifat permanen, sehingga repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik yang ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. Penghitungan repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Hal ini sesuai pernyataan dari Sulastri dan Hamdani 2018 bahwa metode penghitungan repeatabilitas dibagi menjadi repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Untuk repeatabilitas memiliki rentang nilai dari min 1 hingga 1. Hal ini sesuai pernyataan dari Lande et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berada pada rentang min 1 hingga 1. Hasil yang diperoleh dari penghitungan repeatabilitas bobot lahir antar kelas sapi peranakan ongolnya yaitu 0,15 yang dikategorikan sedang, sedangkan hasil dari repeatabilitas dalam kelas yaitu min 0,50 yang dikategorikan dalam repeatabilitas rendah. Hal ini sesuai pernyataan dari Lande et al. 2019 bahwa repeatabilitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah apabila nilainya kurang dari 0,2, kategori sedang nilainya 0,2 sampai 0,4, dan kategori tinggi dengan nilai repeatabilitas lebih dari 0,4. Repeatabilitas yang rendah mendapat pengaruh dari keragaman lingkungan. Hal ini sesuai pernyataan dari Patty dan James 1985 bahwa apabila keragaman lingkungan temporer yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas yang rendah. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai pernyataan dari Sulastri dan Hamdani 2018 bahwa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas antara lain keragaman lingkungan temporer dan interaksinya dengan genetik individu dalam populasi pada waktu yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas tersebut tidak dapat diwariskan genetiknya kepada keturunannya karena tidak berada pada rentang, sedangkan pada nilai korelasi genetik terdapat hubungan sifat antara tetua dan anak karena dihasilkan nilai korelasi genetik yang tinggi. Sedangkan pada nilai repeatabilitas bobot lahir antar kelas termasuk dalam repeatabilitas sedang dan repeatabilitas bobot sapi dalam kelas termasuk dalam repeatabilitas yang rendah. Sekian penjelasan dari saya mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.